Oke, saya pertama-tama minta maaf karena saya sudah pesen dari minggu lalu, kanvasnya belum datang-datang juga. Jadi saya minta maaf. Semestinya hari ini kita langsung melukis saja, tapi karena sampai tadi pun saya terakhir jam 11 saya nanya ke pos satpam karena saya taruhnya ke STT Battle pun dia bilang belum ada. Saya kaget juga selama itu dia bisa kirim gitu ya. Jadi berharap sih mungkin besok atau Sabtu hadir dan minggu depan kita bisa melakukan seperti yang sudah kita rencanakan ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk ketidaknyamanannya, dan saya berharap minggu depan pun teman-teman dibawa juga kalau punya kanvas atau teman-teman punya cat air, karena saya membeli secara terbatas. Kanvas saya beli 55, benar ya? Ada berapa orang sini? Ya, 53, saya bawa beli 55. Lalu cat airnya itu saya hanya beli sebanyak 6 ini 6 warna, itu saya beli hanya sebanyak 11. Jadi ada 66 cat warna. Lalu kuasnya pun saya hanya membeli 20 atau 30 ya. Saya lupa, 20 kalau tidak salah ya, 20 kuasnya gitu. Nah, jadi teman-teman supaya minggu depan nanti kita lebih efektif, teman-teman bisa untuk mempersiapkan sendiri dari rumah kalau ada untuk dibawa ke tempat ini ya. Dan mulai dipikirkan juga sekali lagi mau gambar apa teman-teman, apakah hanya quotes. Saya kalau ke STT Jakarta ketika di ruang ibadah itu seperti di aula itu di depan itu akan ada bapak gereja, saya lupa namanya siapa ya, Simon apa gitu. Jadi bapak gereja itu dilukis dengan begini, suruh diem. Jadi ketika lewat aula itu kita diem dari lukisan bapak gereja itu. Jadi imajinasi yang sangat bagus yang dia salah satu mahasiswa lakukan untuk menyuruh orang diem, dan itu jadi pajangan di depan aula supaya ketika orang lewat aula itu tidak berisik tapi diam. Jadi teman-teman pun juga boleh untuk berkreasi seperti itu, tapi minta maaf tidak hari ini karena tidak saya duga kalau kanvasnya sudah seminggu lebih belum sampai ke STT Battle. Oke, nanti berarti ada 4 orang yang akan sharing tentang tokohnya. Yang satu itu tidak perlu lagi karena dia sudah secara online ya, sudah secara video. Jadi tidak perlu lagi presentasi, kita hanya menonton saja videonya. Sorry, ini kok laptop saya bermasalah. Oke, hari ini kita akan berkenalan dengan golongan apologet. Lalu kita akan coba memahami sejenak tentang beberapa konsili-konsili yang ada dilakukan Bapak Gereja. Lalu kalau sempat juga kita akan masuk kepada tokoh Agustinus untuk mengakhiri sejarah gereja kuno. Memang sekali lagi saya tidak menjanjikan bahwa ketika kita mempelajari ini kita akan mendapatkan secara menyeluruh tentang sejarah gereja kuno atau sejarah gereja abad pertengahan. Kita hanya melihat secara sepintas-sepintas, nanti rekan-rekan akan mendalaminya lagi kalau teman-teman mau menulis sejarah
kekristenan di abad sekian gitu ya, itu boleh sekali itu. Atau rekan-rekan ada yang mau konsentrasi untuk melihat perkembangan doktrin, itu boleh sekali. Atau juga ada salah satu teologi yang menarik teman-teman bisa pakai, yaitu receptive theology. Ya, receptive theology ini melihat satu itu dari sejarah. Contoh mau ngebahas tentang gambar dan rupa Allah, imago Dei gitu. Nah, kalau kita kan langsung pasti rujukannya Kejadian 1 ayat 27-28. Tapi kan tentu pemakaian Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 itu kan bertahun-tahun tuh beda sekali. Nah, saya pernah mengkaji dari zaman Philo itu sekitar tahun 25 sebelum Masehi sampai zaman sekarang. Saya pernah mengkaji itu tentang imago Dei. Ya, jadi itu juga bisa teman-teman pakai pendekatan itu. Kalaupun teman-teman bilang, wah saya tidak suka sejarah, saya suka sistematika. Nah, sistematika itu kuat tuh di situ. Ya. Dan juga yang praktika juga sama gitu. Ya, dan kalau teman-teman ingin sejarah murni, itu jauh lebih baik. Tapi jarang sekali orang yang mau demikian. Oke. Ada beberapa golongan apologet yang hendak mendukung kekristenan, tetapi justru mereka terjerumus dengan pemahaman sendiri. Namun mereka tidaklah kita salahkan karena mereka sudah berusaha untuk mendukung agar terjadi yang namanya perbaikan dalam kekristenan untuk merespon pemahaman-pemahaman yang salah daripada filsafat-filsafat Yunani. Namun sekali lagi saya katakan, ketika mereka mencoba agar iman Kristen itu kuat, malah justru mereka salah paham gitu. Nah, kaum apologet ini berusaha untuk menyesuaikan Injil dengan semangat zaman sebenarnya. Nah, maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa hanya Injil saja yang menggenapi segala cita-cita filsafat Yunani menurut pandangan masyarakat umum. Karena apa? Karena bagi mereka bahwa kekristenan itu terlalu dangkal gitu. Nah, bagaimana pemahaman filsafat Yunani terkait dengan Allah? Menurut filsafat Yunani bahwa Allah itu bersemayam jauh di sana gitu. Semangat transenden nih bahasa teologinya gitu, ribet ya. Transenden yang di sono, yang di langit-langit itu tidak bisa terhampiri. Ya, manusia hanya dapat berhubungan dengan Allah itu melalui penolong roh-roh, pengantara. Nah, pengantaranya ini adalah Logos, Yesus gitu ya. Kalau kita memahami Logos, Yesus. Nah, Logos adalah suatu yang bukan Allah dan bukan pula dari dunia. Jadi dia menjadi perantara di antara, di sini ada manusia di atas Tuhan gitu ya, Allah gitu. Dan Logos inilah yang mengantara, tapi Logos ini bukan Allah, tapi bukan manusia juga nih, super nih. Nah, kalau kita kan memahami kan Logos itu adalah Allah ya, yaitu Tuhan. Nah, melainkan suatu jabatan antara roh dan zat benda. Bahkan dengan Logos itulah Allah menciptakan dunia ini. Lah betul, memang Allah menciptakan dunia dengan berfirman. Namun bukan berarti Logos itu di luar atau tidak jadi bagian daripada Allah. Nanti kita akan ketemu dengan Arius. Arius ini seorang bapak gereja Alexandria yang mengatakan bahwa ada waktunya Allah itu tidak memiliki Logos gitu. Karena dia membedakan sekali antara Logos dengan Allah. Padahal Allah adalah Logos. Logos itu kan adalah apa Logos? Kan pengetahuan. Tapi Logos itu adalah firman. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Logos itu adalah Yesus. Nah, tentang kebebasan dunia, Allah menciptakan menurut para apologet bahwa Allah menciptakan Logos di dalam rangkaian waktu sebagai suatu roh yang berpribadi, dan dengan Logos itulah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi masalah di sini apa? Menciptakan toh. Allah dilahirkan, Logos dilahirkan tapi tidak diciptakan. Bahwa kata Logos ini diciptakan dari ketiadaan. Lah berarti kan Logos ini ciptaan, bukan pencipta. Sementara kita memahami bahwa Logos ini adalah pencipta karena dia adalah sama dengan Allah. Nah, manusia telah digodai setan-setan sehingga jatuh ke dalam jurang kesesatan, percabulan dan politeisme. Sebab itu Logos sendiri turun ke bumi dengan menjelma dalam tubuh manusia, yaitu Yesus, dengan maksud untuk memulangkan manusia kepada jalan yang baik. Jadi tubuh Yesus yang dipakai, akhirnya Logos masuk ke dalam tubuh Yesus itu. Dan Yesus dipakai untuk menyelamatkan.
Nah ini kan kalau kita lihat pemahaman kayak gini ini enak diajarin ya. Saya aja ngomongnya cepet-cepet, tapi kan kalau guru-guru yang ngajarin tuh bagus sekali kan. Jadi manusia sudah hancur, maka diperlukan logos yang menyelamatkan. Dan logos masuk ke dalam diri Yesus dan Yesus menyelamatkan. Ngeling kan dengan teologi kita kan, yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat. Tapi di sini kekeliruannya sangat besar sekali. Demikianlah Yesus membuka mata manusia terhadap segala sesuatu tipu muslihat setan, sambil memberitakan ajaran yang benar. Nah ini, memberitakan ajaran yang benar dan mengajarkan mereka tentang hidup yang berkenan. Dan supaya manusia itu bisa berhasil, khususnya mengendalikan kehendak bebas ya, maka mereka harus mengikuti pengajaran dan teladan Kristus. Ini kan asik sekali. Ini kalau kita jual khotbah ini di GBI ini laku ini ya. 2 juta ya. Ada ininya. Bisa transfer ya. Ada tarifnya ya. Karena bahasnya kan bukan cuman kasih karunia Tuhan menghampiri engkau, kan bukan cuman itu. Bukan cuman mengenai cinta bertepuk sebelah tangan. Ini teologi, logos, ini mahal ini kan. Tapi kita lihat lebih segala macam. Nah, teranglah bahwa dalam hal ini Kristus bukan lagi penebus. Boleh kasih tahu trick question-nya apa? Dan bukan lagi juru selamat, melainkan guru dan teladan saja. Baik. Ini sama kayak palang ya? Peristiwa mendatangkan keselamatan harusnya adalah kematian kebangkitan Yesus. Ya. Tapi mereka kurang mementingkan para teolog apologet ini. Apa yang sebenarnya rahmat Allah itu kurang dipahami. Nampaknya seperti Injili, tetapi mereka terjebak di dalam moralitas dan rasionalitas. Ya, ini kan bahaya sekali kalau kita menjadikan standar segala sesuatu itu moralitas gitu ya. Nah kan kalau teman-teman tahu, udah belajar juga minggu lalu bahwa itu salah satu penyakit gereja zaman now itu memang moralitas itu. Jadi berpaku pada hukum gitu. Tapi penyakit yang lain adalah terlalu bebas, bahaya juga. Nah jadi mereka ini mendekankan moralitas, rasionalitas ya. Namun ini menghamiri sekali Injil yang sebenarnya. Beberapa di antara mereka ya. Pertama Irenaeus. Sekali lagi mereka ini nggak semata-mata memang untuk menyesatkan, tapi mereka untuk membela ajaran Kristen dari pengaruh-pengaruh Yunani, tetapi mereka justru terjebak. Dia lebih mengutamakan suatu gereja yang mengutamakan daerah mistik, dan Irenaeus memiliki pemahaman bahwa Adam serta segenap bangsa manusia diciptakan untuk hidup yang baka, tetapi oleh karena jatuh ke dalam dosa maka manusia diikuti dengan kefanaan. Emang benar kayak gitu ya? Enggak lah. Jatuh nggak jatuh manusia, kita nggak bakal ketemu Adam sampai sekarang. Karena konsekuensi jatuh itu bukan manusia jadi mati, tapi konsekuensi jatuh itu membuat umur manusia dipersingkat. Dulu berapa? Siapa di kejadian itu siapa yang paling muda usianya? Iya, gara-gara dibunuh maksudnya ya. Yang keturunan itu benar sih. Yang keturunannya. Paling muda siapa? Henok toh ya, 300 tahun kalau nggak salah, benar nggak ya? Yang lain-lain kan 900, 700 ya. Itu benar-benar satuan tahun itu. Beneran satuan tahun. Nah, jatuh nggak jatuhnya Adam, manusia pasti mati. Loh, gini, kalau dibilang gara-gara jatuh manusia mati, semestinya manusia sudah mati toh. Tapi kan manusia nggak mati kan? Diusir dari Taman Eden. Oh, mati di sana berarti figuratif. Nah, ketika kita mengatakan mati di sana figuratif, ya berarti memang jatuh nggak jatuh manusia pasti manusia akan mati. Bedanya gara-gara jatuh dalam dosa usianya jadi 120, itu pun belum digenapi toh. Lihat aja usia-usia selanjutnya masih banyak yang 140. Ya, barulah di Musa kan akhirnya 120 itu terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat memang ini tampak luar sih benar gitu. Tapi kalau didalami lebih dalam tentu ada beberapa kekeliruan yang tidak disengaja ya. Nanti kita akan lihat yang memang disengaja.
Untuk melepaskan manusia, Allah mengutus anaknya yaitu Logos yang masuk ke dalam daging manusia. Dengan demikian Kristus menghubungkan tabiat manusia dengan kuasa Allah yang kekal. Nah, Kristus inilah adalah Adam yang kedua yang menggenapi segala tuntutan Allah yang dilalaikan Adam yang pertama. Nah, ini Alkitabiah dalam konteks Perjanjian Baru. Di dalam kebangkitannya, Kristus memberi jaminan untuk hidup yang baka kepada sekalian orang yang percaya pada Dia. Nah, sekarang Roh Kudus memberikan hidup yang kekal itu kepada semua orang yang percaya di dalam baptisan dan perjamuan kudus. Nah, yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana pokok dia itu mencoba mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang surga maupun yang di bumi. Bahkan ya, kalau kita melihat Irenaeus ini agak serem karena dia mempersatukan segala sesuatu bukan hanya sesuatu yang di surga, tetapi juga sesuatu yang bersifat roh, dalam hal ini adalah iblis. Agak serem juga nih Irenaeus. Saya di STT Jakarta lagi ribut sama salah satu mahasiswa gara-gara dia punya pandangan ini. Dia memegang punya Irenaeus bahwa akan dipersatukan semua yang ada, baik yang jahat maupun yang baik. Waduh, termasuk setan. Nah, saya bilang gue udah capek-capek ngusir-ngusir setan, tapi dipersatukan juga nih. Ngapain gue usir-usir kalau kayak gitu kan? Nah, Allah menjadi manusia agar manusia mendapat kembali keadaan yang baka. Nah, segala pandangan ini sudah barang tentu jauh lebih injili daripada ajar apologet. Karena di sini oknum Yesus Kristus diutamakan dan dijunjung sebagai mukalis dan penyelamat. Nah, namun pembenaran oleh iman dan salib itu tidak dinonjolkan oleh Irenaeus. Jadi sekali lagi Irenaeus tujuannya baik, tapi terdapat yang namanya blind spot. Teman-teman itu mendapatkan blind spot itu sulit, itu titik buta atau ya. Kalau naik mobil tuh kadang kita pikir nggak ada orang, padahal di bawah ada orang gitu. Atau kita kalau truk gitu kan, kita pikir kiri kanan tuh kosong, kita lihat di spion, tapi ternyata kalau kita keluar tuh banyak kendaraan di kiri kanan kita, itu namanya blind spot. Nah, dalam teologi itu banyak blind spot. Nah, dan blind spot ini nggak jadi masalah. Mengapa nggak jadi masalah? Karena nggak mungkin ada seseorang yang bisa memandang sesuatu secara menyeluruh, nggak ada. Ketika dia mengatakan saya memandang sesuatu secara menyeluruh komprehensif, sebenarnya dia sedang tidak memandang sesuatu secara komprehensif. Nah, jadi kalau dalam teologi ada blind spot nggak apa-apa. Nah, ada blind spot daripada Irenaeus, memang bagus dari tahapannya. Tapi ketika dilihat loh, tapi ini penebusannya kok nggak mengutamakan kepada iman dan salib gitu. Pokoknya memang pokoknya bagus. Ya, dan tidak ada pertentangan antara dosa dan rahmat, melainkan pertentangan antara akibat dosa yaitu kepanan dan akibat rahmat yaitu hidup yang baka. Itu aja pertentangan, lihat kan. Manusia jadi hidupnya baka, ya jadi hidup yang sering nggak fana, sedangkan kalau nggak jatuh dalam dosa jadi hidup yang baka. Nggak dilihat tentang dosa dan rahmatnya itu. Jadi sekali lagi, nah, lalu gimana, apakah Irenaeus kurang? Ya namanya blind spot, pastilah ada kurangnya. Namanya pemahaman teologi pasti ada blind spot. Nah, blind spotnya itulah teman-teman dapati dan teman-teman lakukan kajian berikutnya. Nah, itulah disebut sebagai kebaruan atau novelty. Jadi dia kurang sekali. Ya, meskipun memang dia ini pandangan segala daerah ortodoks itu memiliki pandangan seperti dia, ya. Makanya banyak di sini hari raya kebangkitan Tuhan Yesus adalah pesta yang termulia di antara gereja timur saat itu. Itu dari Irenaeus, mencoba memahami tetapi justru dia salah paham. Dia salah paham terkait dengan apa yang dia bangun gitu. Selanjutnya Origenes. Nah, menurut dia asal dan tujuan segala yang hidup ialah Allah, Bapa abadi yang dari kekal melahirkan segala sesuatu yang ada. Yang pertama dilahirkan ialah Logos, jadi lahir melahirkan, yang ilahi tetapi yang lebih rendah daripada Allah. Dia membuat seperti hierarki. Logos atau anak melahirkan Roh Kudus, dan roh itu terpancar segala roh
dan atau jiwa yang lebih rendah yang juga bertabiat ilahi tetapi berkehendak bebas. Nah, kehendak itu salah dipakai sehingga mereka melawan Allah. Ini maksudnya makhluk-makhluk sorga. Cuma satu jiwa saja yang tetap setia kepada Tuhan. Selaku hukuman maka roh yang jatuh dalam dosa sekarang dikurung dalam salah satu badan jasmani. Malaikat-malaikat jatuh sedikit saja sehingga mendapat badan berupa bintang di langit. Di bawah malaikat ada dunia dan di bawah dunia terdapat tempat setan-setan yang hidup dalam kegelapan. Nah, malaikat dan setan ini berjuang untuk merebut dunia dan manusia. Jadi gambarannya bahwa jiwa yang satu jiwa itu akhirnya masuk dalam diri manusia, lalu di atas ada malaikat-malaikat, di bawah ada iblis-iblis, dan malaikat dan iblis ini sedang tarik-tarikan untuk mendapatkan hati manusia. Ini kan persis kayak film FTV kan. Kalau kita mau ngakuin dosa, nanti ada malaikat yang jahat di sebelah kiri, yang sebelah kanan yang baik, yang kiri bilang udah selingkuhin aja dia, lagian dia lagi sibuk kerja, udahlah gitu ya. Yang kanan bilang gak boleh, harus setia gitu. Lalu akhirnya orang tersebut bingung gitu, mau pilih yang mana. Nah, jadi gambaran-gambaran seperti itu ternyata juga imajinasi yang sudah ada pada gereja-gereja awal. Nah, Logos mau meluputkan dunia. Sebab itu ia menghubungkan dirinya dengan satu-satunya jiwa yang tidak jatuh itu. Lalu ia menjelma di bumi dan di dalam tokoh manusia itu Yesus. Jadi jiwa yang kuat tadi satu itu, itulah Yesus yang bintang itu yang akhirnya jatuh ke dalam tokoh bernama Yesus. Nah, Yesus membawa kelepasan bagi semua orang. Orang sederhana hanya perlu percaya kepada Yesus selaku penebus. Tetapi orang yang berpengetahuan harus memperhatikan pengajarannya yang mulia itu dan perlu meniru teladannya dengan mengusahakan kebajikan dan askese itu. Sehingga lama-kelamaan jiwa manusia itu akan dipersatukan dengan Logos, bahkan diilahikan. Nah, ini kan berarti kita nggak usah belajar gitu ya. Kalau kita tidak pinter, nggak usah belajar gitu kan. Yang penting kita percaya pada Yesus gitu. Nah, amin ya. Nah, itulah kira-kira tujuan mereka sebenarnya. Origenes sama Irenaeus adalah untuk membela. Tapi ketika dia membela justru mereka jatuh dalam kesalahpahaman. Nah, apakah dalam gereja hari ini ada yang seperti itu? Ada. Sesat dalam kesalahpahamannya. Namun bagi mereka yang sesat dalam kesalahpahamannya tidak sulit untuk berubah. Tapi kalau udah sesatnya sengaja, nah udah sulit itu. Kita mau ngapain, mau khotbahin apapun juga dia ngerasa dirinya sudah paling benar dan paling ngerti. Oke. Nah, teolog apologet memang banyak, Clemens pun ada. Ya, Clemens dari Alexandria, dia gini. Dia mencoba untuk memperdamaikan antara filsafat dengan kekristenan. It's good, bagus sekali. Saya membaca beberapa karyanya walaupun belum selesai, tapi bagus sekali cara dia mendekati budaya Yunani-nya. Ibaratnya kalau dibilang Clemens ini adalah teolog kontekstual. Karena konteksnya pada saat itu Yunani, maka dia mendekati kekristenan dengan cara Yunani supaya kekristenan ramah bagi orang Yunani. Tapi dia malah terlalu keikut sama Yunaninya, jadi lebih ketahuan Yunaninya, lebih kerasa nuansa Yunani Helenismenya. Sama aja kalau teman-teman hari ini orang Batak mencoba berteologi secara kontekstual dengan budaya Batak gitu ya. Karena nggak kuat pemahaman teologi Kristennya malah ngikut teologi Bataknya. Nanti teologi Malim ya, atau Malim. Ya, agama Malim, pengikut apa Malim lebih terlihat. Nah, itu kan menjadi bahaya. Walaupun nggak masalah, saya mau bilang teolog kontekstual itu teolog yang luar biasa gitu. Dia berani membawa yang universal kepada yang lokal dengan membawa karakteristik budaya lokal, tetapi harus hati-hati juga, jangan sampai kita terjebak justru di dalam. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Ya, silakan. Tadi pandangan Origenes.
Ada nggak persamaan pandangan Origenes ini tentang logos dengan Arius gitu bang? Nah, nanti Seperti kita akan sama. belajar tentang Arius. Kalau Origenes tadi ada hierarkinya gitu bang ya? Ya. Apakah dia sama dengan Arius? Tentu Arius. tidak. 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 Nanti kita akan belajar tentang Arius. Tapi dia tidak sama dengan Arius. Tidak sama. Oke. Karena teman-teman ketemu tokoh ini pun juga baru pertama kali, pusing banget kita ngurusin teologi mereka ya. Oke, ini yang Arius. Ini pertikan tentang logos ini. Tadi kita lanjutkan ya. Ya, ini yang melatar belakangi nanti namanya Konsili Nisea 325. Mengapa? Karena banyak pemahaman bahwa Konsili Nisea itu adalah pemaksaan kaisar untuk menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Kan agama-agama sana bilang kayak gitu. Yesus baru dilantik tahun 325 di Konsili Nisea. Lah, mana ada Konsili Nisea itu untuk melantik Yesus? Jadi seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan, tapi lihat, bagus juga. Makanya dilantik Tuhan. Ini kan gaya apa nih? Ini gaya agama siapa? Agama Buddha. Toh. Agama Buddha kan gitu toh. Jadi Anggi Maringan bisa jadi Buddha nih. Serius. Waktu saya bilang gini, oh gitu ya. Yang penting abang hidup benar-benar, belajar apa yang disampaikan Buddha. Nanti jangan-jangan bang, 500 tahun kemudian abang diangkat jadi Buddha. Jadi selama ini mungkin dia udah hidup benar aja gitu. Tapi dilihat sama yang zaman kemudian, ini kehidupannya nih benar-benar nih seperti Buddha nih. Memiliki kesempurnaan hidup nih. Jiwa tubuhnya semua bersatu dengan baik nih. Cakranya keluar dengan, karena bukan cakranya ini, Rasengan gitu ya. Angkat jadi Buddha gitu. Nanti saya disembah gitu kan, mantap. Ada apa tuh Anggi Maringan gitu ya, disembah sih. Yang pasti kepalanya botak juga ya enggak ya. Nah itu bukan, nah tapi kan cara berpikir gitu dipakai orang Islam untuk menjustifikasi kekristenan. Wah ini tahun 325 baru dilantik nih orang Kristen, Yesusnya jadi Tuhan gitu. Mari kita lihat apa alasan Konsili Nisea. Bukan Origenes, sorry. Nah ini pokok permasalahannya. Ya, jika gereja sepakat bahwa Allah itu Esa, maka gereja harus memilih untuk memutuskan apakah Logos itu Allah atau manusia. Tidak boleh berada di antara manusia dan Allah. Jadi pertikaiannya mulai daripada Arius yang menganggap bahwa Logos itu zat Allah aja gitu. Berbeda daripada Allah. Nah, Arius ini adalah uskup Alexandria. Dan dia tentunya dalam kajian teologi dia mendapatkan itu bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan yang tertinggi derajatnya. Ia bukan dari kekal, kata Arius. Melainkan diciptakan di dalam batas-batas zaman seperti manusia juga diciptakan. Logos ini telah datang ke bumi selaku pengajar dan teladan bagi segala makhluk yang lain. Makanya ketaatan penuh kepada Allah menyebabkan Yesus diberi kehormatan ilahi. Jadi gara-gara Yesus itu begitu taat, maka Yesus itu diberikan satu logos dari Allah. Dan ini beda daripada Allah, dia nggak hidup kekal. Wah, ajaran Arius ini begitu banyak, apalagi dia memiliki uskup, dia seorang uskup di Alexandria. Dia pengaruhi banyak orang. Nah tentunya ajaran dia itu ditolak oleh Patriark Alexander waktu saat itu. Dia menolak bahwa kalau demikian maka Injil ditiadakan dong. Ya, apalagi kalau kita ketemu dengan Injil Yohanes, NRK Logos, pada mulanya adalah firman. NRK di sana kan balik kepada Kejadian 1, Bereshit. Pada mulanya Allah menciptakan. Wah, ini kan bertentangan dong. Nah, jadi uskup Alexandria yaitu Alexander itu menolak. Maka dia katakan jika Kristus tidak lain daripada makhluk saja, mustahil Logos itu dapat membebaskan manusia. Logos itu bukan suatu zat di antara Allah dan dunia, melainkan Logos sendiri pun adalah Allah sedari kekal. Hanya dengan demikianlah ia dapat membebaskan dunia sesudah ia menjadi manusia. Nah ini kan debat nih kan. Yang didukung yang siapa? Yang didukung ya tentunya kepatriarkan Alexander. Tapi kan Arius ngajarinnya bagus gitu ya. Sampai akhirnya terjadi perdebatan dan terjadilah konsili lokal di Alexander. Kita sekali lagi saya udah bilang ada 5 wilayah ya, wilayah
daripada keuskupan daripada pada masa itu, mereka mulai mengadakan yang namanya konsili. Wah, ini ngaco nih. Nah, dibuatlah regula fidei, pengakuan iman sebenarnya sementara. Dan akhirnya Arius diusir. Tapi ini dia, ketika diusir, khususnya diusir ke Mesir dia, wah dia nggak mau diem, dia ajarin terus. Bahkan ini dia mengajak seorang sejarawan hebat bernama Eusebius, nanti kita akan lihat Eusebius, untuk mendukung ajarannya. Coba tuh, ibaratnya kamu namanya siapa? Siapa? Daud misalkan, dia ingin mempelopori tentang STT Battle Revival misalnya. Ikras Revival. Lalu dia mendompleng dengan pendeta-pendeta hebat. Dia minta Pak Niko, Pak Philip Mantopa. Waduh. Padahal dia bikin STT Battle Revival untuk keuntungan pribadi misalnya. Karena ingin mengalahkan Asbury University Revival. Tahu yang Asbury, tahu ya? Ya 8 hari mereka beribadah, mereka nyembah gitu ya. Saya ditanya gimana tentang Asbury. Saya bilang kita pribadi aja, kalau kita mengedepankan Asbury nanti Pentakosta ketiga gagal dong, saya bilang gitu. Loh, itu bener kan? Lah kan Pentakosta ketiga kan dari Asia ke Barat. Nah sekarang di Barat lagi naik-naiknya nih. Ya berarti kan bukan dari Asia ke Barat dong. Itu kan benar-benar pure orang Asbury tuh, nggak ada orang Asia yang datang khotbah. Misalkan siapa di sini yang datang, misalkan si Grey datang khotbah di Asbury. Lalu loh ini kok nggak berhenti nyembahnya gitu kan ya, sampai 8 hari. Baru kita bisa bilang Pentakosta ketiga terjadi dari Asia ke Barat. Lah ini benar-benar orang Asbury, makanya saya bilang jangan dan ntar itu melemahkan Pentakosta ketiga. Walaupun katanya ada banyak kontroversi di balik itu, tapi ya saya sih setuju aja. Tinggal ini dia buahnya gitu ya. Ya jadi nggak masalah. Apalagi itu orang Pentakosta, saya agak marah kalau ada orang Pentakosta sosok apa itu Basaro. Ya lu mesti jadi orang Pentakosta. Lu ngapain jadi orang Pentakosta? Lu pindah aja lu gitu kan. Kalau kamu nggak apa-apa yang kayak gitu-gitu kan. Dia orang AKBP. Tapi orang Pentakosta apa itu? Itu apa tuh Basaro tuh? Lepak-lepak apa itu? Ya nggak usah jadi orang Pentakosta. Loh, Bang Anggi setuju ya setuju, tetapi memang lebih dalam lagi nggak cuman manifestasi seperti itu, tapi ada perubahan hidup, buah. Ya buah karakternya berubah, pertobatannya berubah, buah pujiannya ada, buah jiwa-jiwanya ada gitu. Kok jadi kesana ya? Nah jadi karena Arius cari dukungan itu akhirnya merisaukan keuskupan atau patriark yang lain. Wah nggak bisa nih, itulah makanya dirancang untuk mengadakan konsili. Jadi karena perdebatan antara Arius dan Alexander ini, perdebatan ini bukan cuma perdebatan dua orang nih. Karena ini ingat ya, ini tuh gereja masih bersatu. Jadi satu ajaran itu sama gitu. Ketika ketemu perbedaan tuh benar-benar kerasa banget. Kalau sekarang kan beda-beda nggak ketahuan. Jadi ketika ketemu perdebatan tuh kerasa sekali tuh. Nah sehingga ketika waktu itu Kaisar ketika ingin pergi, sebenarnya waktu itu pengen pergi ke Eropa, tapi dengar kayak gitu, wah balik dia. Kaisar Konstantin pun balik. Nah dia balik sebenarnya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi dia untuk mendapatkan simpatik daripada masyarakat, karena waktu itu masyarakat majority adalah Kristen. Balik, oke. Dia buat konsili itu di Ankara. Ankara Messi bukan? Oh, nggak tahu ya. Ya bukan itu ya, Ankara Messi. Megang terus bola ya. Messi. Tapi Ankara itu satu tempat tentunya di daerah kerajaan daripada Romawi juga. Nah, namun ini dia, ternyata uskup Ankara itu anti Arius sekali, sehingga dipindahkanlah ke Nisea. Nisea itu adalah seperti daerah istana raja ya.
dipindahkan ke Nisea. Nah, kalau misalkan di Ankara sebenarnya bukan konsili Nisea tapi konsili Ankara. Nah, bagus dari hal ini kita bisa belajar dua, bahwa Konstantin mencoba netral. Jangan sampai si Arius nanti pun ketika memberikan jawaban dia seperti tertekan. Tapi di sisi lain bahwa Konstantin ini mendukung Arius, makanya dia memindahkan ke Nisea. Rapat lah, kurang lebih ada 318 keuskupan. Jadi dikirimin surat. Jadi sebelum dikirimin surat, ada yang namanya ini konsili ya. Itu konsilinya lama loh teman-teman. Itu dari bulan Mei tanggal 20 sampai 19 Juni 325. Jadi konsilinya bukan kayak sidang sinode 3 hari, hampir sebulan. Di waktu dikasih ketika tahu gitu dibalikin lagi suratnya, ganti, bukan di Ankara tapi ke Nisea. Dulu ngomong-ngomong surat, dulu saya untuk mengundang dosen datang chapel itu masih surat satu-satu gitu. Betul. Sekarang mahasiswa datang, masa dosen gak datang chapel katanya. Ya dulu kami bermohon-mohon supaya dosen datang itu kirim surat setiap minggu tuh, Pak datang. Sekarang kita nggak diundang, tiba-tiba emang ada acara apa sekarang ya, nggak tahu. Yang khotbah siapa, kan kita nggak dapat flyers, nggak diundang apapun, senat nggak ada ngasih apapun. Ternyata KKR kemarin kan, kita juga nggak tahu. Dan masalahnya KKR ini bukan cuma main-main asal tompang tangan lah, kita kan juga nyiapin diri kan, lah kita nggak nyiapin diri. Mau asal-asal main asal tompang kan nggak benar juga takutnya kan. Jadi makanya banyak dosennya juga nggak mau main-main, karena sekalipun teman Pasca Roh Kudus nggak mau main-main juga dalam menompangkan. Kaget juga saya. Ini kan itu kan bahan PPMB itu kan. Ya benar. Saya udah 10 kali dengar itu kan. Bahan PPMB kan tentang PPMB tahu, Pekan Pembinaan Mahasiswa Baru. Gitu. Jadi diundang betul-betul untuk hadir, ada 318 keuskupan hadir. Nah, alasan perselisihan ini merambak dengan segera ke seluruh gereja di bagian timur. Itu sebabnya Konstantin mencari jalan untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang berbantah-bantahan itu, supaya jangan keesaan gereja itu terganggu. Sebenarnya jangan sampai pemerintahannya terganggu. Dilaksanakanlah konsili ini dan Kaisar lah yang menjadi ketua. Keputusan Nisea bahwa logos atau anak itu homoousios dengan Bapa. Artinya sejat, sehakikat. Nah, rumusan Konstantinus ini bahwa logos berhubungan rapat dengan Allah Bapa. Maksudnya Kaisar ialah supaya segala golongan dapat menafsir homoousios itu. Jadi memang nih hebat juga nih Kaisar ini. Jadi dia memakai kata homoousios itu agar setiap gereja menafsir dengan bebas. Nah, masalahnya sehakikat ya, itu nanti akan berbeda sekali dengan kata serupa. Ya, manusia serupa dengan Allah. Apakah manusia adalah Allah? Ya kan tidak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin, pinter sekali dia. Jadi biarkan menafsir secara bebas. Nah, itulah yang akhirnya diselesaikan. Pada akhirnya memang Arius ditolak dan Arius tidak diterima pendapatnya. Ada satu cerita yang perlu dibongkar, walaupun sampai sekarang saya membaca-baca belum dapat. Bahwa ketika Arius pun dikatakan salah, dia tetap berjuang untuk mengajarkan ajaran-ajarannya kepada yang lain. Namun ini dia, dalam suatu persidangan Arius meninggal di toilet, yang sampai sekarang nggak tahu alasannya. Nah, bagi golongan yang pro terhadap keputusan Nisea mengatakan itulah kalau mengajarkan ajaran sesat. Paham ya? Itulah kalau ngajarin salah Tuhan marah, Tuhan memakai caranya yang ajaib gitu. Tapi ini kontroversi yang sampai sekarang belum kebongkar nih. Saya juga
baca-baca buku, karena si Penton Arius matinya gimana? Bener. Tapi bagi yang kontra terhadap Nisea mengatakan dia dibunuh. Ada yang namanya konspirasi. Ya. Sama seperti konspirasi kematian Munir tidak terbongkar. Kematian daripada Arius juga. Maka kita perlu adukan ke Komnas HAM internasional gitu ya. Tapi ini dia sampai sekarang Mbak tahu, yaitu yang jadi saya hanya mendapatkan dua itu, tapi itu kan hanya dugaan ya. Bahwa yang pro mengatakan bahwa itulah hukuman daripada Tuhan terhadap kesombongan daripada Arius. Karena emang selengean si Arius gaya betul. Karena orang pintar sih, ya gimana orang pintar ya. Ngomong apa aja lancar, didengar jemaat, diameni jemaat gitu. Nah sementara yang kontra mengatakan bahwa dia dibunuh. Nah, kita nggak tahu apakah dia dibunuh atau tidak. Kalau memang dia dibunuh, semestinya Kaisar Konstantin akan bertindak cepat. Karena walaupun memang saya harus akui Kaisar Konstantin ini berubah-ubah. Nanti dukung si Arius, pokoknya dia mendukung mana yang banyak suaranya deh. Tapi kalau dilihat ya, semestinya kalau memang Kaisar Konstantin kalau itu adalah satu pembunuhan, harusnya diungkap siapa pembunuhnya, olah TKP, lihat CCTV sebelum dihancurin gitu ya. Itu kemana-mana itu ya. Tapi sampai sekarang itu jadi misteri yang tidak bisa terbongkar. Nah selanjutnya, maka ini tadi Eusebius ini, dia ini sahabatnya Arius dan ini dia sejarawan hebat nih. Ya, ibarat yang tadi tuh, dia itu seperti Opaniko nih, berpengaruh luar biasa nih Eusebius. Konteks yang tadi Asbury ini, Esthetician Revival. Dia mencoba menghidupkan kembali ajaran Arius dan menjadi pemimpin golongan yang memegang ajaran Origenes. Dia mencoba terus hidupin lagi. Ini yang benar ini. Nah, sementara Athanasius nggak mau. Athanasius melawan ajaran sesat daripada kaum Arian. Dia nggak jemu-jemu menjelaskan bahwa kepada gereja bahwa karangan anak itu bukan suatu makhluk dan bukan setengah Allah atau Allah yang kedua, melainkan suatu zat dengan Bapa dalam segala-galanya. Bagi Athanasius, ketika anak itu masuk ke dunia ini, Allah sendirilah yang datang menyelamatkan dunia. Nah, jadi kalau dilihat bahwa selanjutnya dalam pemahaman Konstantin ini, anaknya daripada Konstantin Agung, dia mengatakan gini, anak itu homoios. Jadi kalau dilihat di sini bahwa memang anaknya Konstantin Agung itu lebih condong ke Arius. Mengapa? Konstantinus Agung condong ke Arius. Mengapa? Karena anaknya pun condongnya ke Arius. Namun pengakuan Nisea yang baru gitu ya, bahwa anak itu bukan tidak menyerupai Bapa, tapi dia adalah sehakikat dengan Bapa. Ini pertentangan yang lain antara Logos dengan Allah. Nah akhirnya terjadilah konsili yang kedua, adalah konsili Konstantinopel tahun 381. Pemerkasa adalah Kaisar Theodorus Agung. Keputusannya bahwa anak atau Logos homoousios. Sebenarnya tahu nggak, itu cuma beda satu kata itu, tapi ribut gitu. Dan memang satu kata memiliki dampak yang berbeda sekali. Homoousios artinya anak itu sejat, sehakikat, atau sama dengan Bapa. Jadi yang Nisea sudah ditekankan, tapi ditolak lagi, dan di Konstantinopel pun ditekankan. Nah tentu teman-teman, antara Nisea dan Konstantinopel bukan hanya ini, banyak sekali keputusannya. Itu banyak sekali kanon-kanon, banyak sekali dalil-dalil yang keluar. Tetapi inilah permasalahan yang utama. Tapi banyak keputusan-keputusan yang mereka keluarkan. Lalu pertikaian tentang kedua tabiat Yesus ini, Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Nah persoalannya gini, jika memang Yesus adalah Allah, bagaimana hubungan keilahian dan kemanusiaannya? Nah ada Apollinaris dari Laodikia mengatakan bahwa Kristus telah menjelma dengan beroleh tubuh dan jiwa manusia, tetapi roh atau ego, kalau entah teman-teman bahasa Yunani, teman-teman akan ketemu ada istilah ego eimi. Aku adalah aku gitu ya. Akulah. Nah, nanti konsep ini sangat kuat sekali untuk menunjukkan bahwa dia adalah yang ilahi. Ya konsep
ego itu, manusia itu diganti dengan logos ilahi. Nah, ajaran ini ditolak oleh Konsili Konstantinopel karena jika demikian tentulah Kristus tidak menjadi manusia sungguh-sungguh dong. Dan jikalau ia bukan manusia sungguh-sungguh, mustahil kita dapat dipersatukan dengan Kristus. Lalu ada Nestorius, dia mengatakan apabila Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, maka itu adalah suatu keduaan, bukan keesaan. Jadi sepertinya ini salah sekali kalau kita mengatakan bahwa membedakan Yesus dengan sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Nah, teman-teman nanti di dogma ya, bukan di kelas ini, teman-teman akan ketemu dengan konsep ini. Hipostatis, yang tidak membedakan konsep ini antara Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Jadi kalau pertanyaan kayak gini, itu waktu Yesus disalib, dia sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Itu kan jebakan orang-orang filsafat kan. Kalau kita bilang, oh dia sebagai manusia, manusia kan nggak bisa nyelamatin manusia. Oh dia sebagai Tuhan, lah kalau dia sebagai Tuhan nggak imbang dong kalau dia menyelamatkan manusia. Atau kalau dia sebagai Tuhan kok dia bisa mati gitu. Nah ini konsep ini akan baik sekali untuk kita menghantam pemikiran dualisme seperti itu. Nah, Nestorius membuat pemikiran dualisme dan wajar aja sih kalau dipakai logika ya. Mengapa dibilang wajar pakai logika? Gimana ya? Yesus baru melayani umur 30 tahun. Kalau dia adalah Allah, kenapa nggak dari umur 12 melayani aja? Kan dia punya kuasa ilahi. Berhikmat pula kata Alkitab. Oh itu kan dari budaya segala macam loh. Kenapa Yesus perlu dibaptis oleh Yohanes dulu? Oh itu kan tanda bagaimana pentabisan atau mulai kerjanya dia. Oh tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapa gitu. Nah, ini kan segala macam gak kelar-kelar gitu kan. Seakan-akan Yesus itu antara Allah dan juga kemanusiaan itu berbeda. Nah, logos yang kekal itu dan oknum Yesus yang bebas ya, dan yang dapat diubah itu tinggal dua. Nah, ada perbuatan-perbuatan Kristus yang dilakukan oleh logos, tapi ada juga yang dilakukan oleh manusianya. Jadi dibedakan sekali, wow, Yesus bisa menangis, itu berarti manusianya dia nggak ada ilahinya. Lalu Yesus melakukan mujizat, dia jalan di atas air, oh berarti nggak ada manusianya, tapi itu ilahinya. Gitu. Jadi memisahkan gitu. Oh ini sedang menjadi manusia, oh ini sedang jadi Tuhan. Lalu ada Cyrillus yang melawan Nestorius, dia mengatakan bahwa keesaan dari kedua tabiat Kristus itu penting ditekankan. Ya walaupun dia pun juga salah juga karena dia hanya menitik beratkan kepada tabiat ilahi. Akibatnya kemanusiaan Kristus kurang diperhatikan oleh Cyrillus ini. Bahwa menurutnya anak Allah menyelubungi dirinya dengan tabiat manusia. Sehingga tabiat manusia yang tak berpribadi itu telah hilang lenyap. Jadi udah gak ada lagi tabiat manusia. Nah, ini kan juga salah juga. Seperti setitik air susu hilang melebur dalam samudra. Ya. Nah itu sebabnya konsili Efesus memenangkan dia justru. Dan Nestorius dibuang, dianggap salah. Nah teman-teman inilah menjadi cikal bakal. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang Nisea ini ya. Dan tahun 448 perselisihan berkobar lagi antara ajaran Eutises. Nah jadi konsili-konsili yang ada itu tidak semata-mata untuk memutuskan sesuatu tanpa ada penyebab. Tapi penyebab dulu akhirnya terjadilah konsili. Sehingga kalau dikatakan konsili Nisea adalah itu bicara mengenai pelantikan Yesus, itu salah betul itu. Pemaksaan daripada kaisar supaya Yesus dilantik jadi Tuhan itu salah benar. Nah, Eutikus memiliki pemahaman bahwa Kristus hanya bertabiat satu saja. Kemudian kemanusiaan Kristus dipengaruhi oleh atau diisi dengan keilahiannya semata-mata, sehingga kemanusiaan itu cuma kelihatan saja menyerupai kemanusiaan kita. Ini juga sebenarnya salah paham juga dia. Nah itulah kira-kira kalau kita melihat gara-gara ini maka terjadilah perpecahan gereja barat dan gereja timur, khususnya gara-gara pemahaman Nestorius itu perpecahan ini belum menjadi perpecahan yang besar ketika terjadi pada tahun 1054 pada abad pertengahan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, silakan Ri. Sahabat
si Eusebius. Iya. Hmm. Oh, dia bukan sama Athanasius. Si Eusebius sama Athanasius, si Arian itu sama Uskup Alexander sih sebenarnya. Nah, jadi Alexander ini adalah keuskupan patriarkal di Alexandria itu. Nah, jadi dia yang berantem sebenarnya. Nah, kenapa kamu bilang ketepatan? Karena memang si Arius ini kan menggayat si Eusebius. Eusebius ini kan orang hebat ini. Gitu. Tapi yang menghantam si Athanasius itu menghantam sebenarnya si Eusebius. Walaupun memang tujuannya menghantam si Arius, karena Eusebius kan mencoba mengajarkan kembali, menghidupkan kembali pengajarannya pada Arius. Bayangin tokoh hebat seperti Arius ini, Eusebius bisa menerima ajaran Arius kan luar biasa sekali. Jadi yang dia hantam di situ adalah si Eusebiusnya. Walaupun dalam menghantam Eusebius pasti juga menghantam Arian. Ya. Sama aja kalau teman-teman menghantam saksi Yehova kan pasti menghantam Arianisme juga. Walaupun tujuannya menghantam saksi Yehova sebenarnya. Oke. Nah, kalau tidak ada, sebelum nanti saya menjelaskan tentang Agustinus, saya serahkan dulu kepada kelompok untuk mempresentasikan bagiannya. Silakan kelompok. Kelompok bukan kelompok ya. Sebentar ya. Ya silakan. Ya. Oh, oke. Nah ini kan kalau kita lihat dua ini teman-teman, ini homoios. Enggak kelihatan. Saya share PowerPoint-nya bentar. Perbedaannya di mana? Ini ya. Nah, kalau teman-teman belajar bahasa Yunani, itu satu kata aja beda arti. Nanti kalau kita kan nggak satu kata kan biasa aja ya, atau mungkin kita anggap itu sebagai tipe ya. Tapi bagi bahasa Yunani satu kata itu memiliki arti yang berbeda. Nanti teman-teman akan belajar itu. Jika kalau teman-teman belajar di bahasa Yunani itu tensisnya itu kan bisa sampai 120. Kalau bahasa Inggris berapa? 12 sampai 36 kan. 12 yang intinya kan. Tapi kalau misalkan bahasa Yunani itu sampai 120 banyak sekali. Satu kata berbeda. Nah, sebenarnya permainan katanya cuma di sini aja. Kalau yang sini itu ngomongin mengenai serupa. Yang ini sehakikat. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau kita menerima ini, maka logos serupa dengan Allah. Nah, jadi masalah ini aja, masalah yang jadi permasalahan adalah permasalahan kata atau apa ya bahasanya, diksi yang dipakai. Nah, bagi kita mungkin cuma beda dua huruf, ya, tapi dua huruf memiliki arti yang berbeda sekali. Apa dua kata apa yang berbeda ya? Di Indonesia saya agak sulit untuk memberikan contoh ya. Tapi intinya bahwa dua kata ini seakan-akan sama padahal memiliki pengertian yang sangat berbeda. Kalau Arius mengatakan itu adalah homoios, serupa,
Tapi kalau misalkan konsili Konstantinopel maupun Nisea adalah homoousios, sehakikat. Kalau serupa berarti yang terjadi tadi bahwa logos itu adalah zat yang dari Allah atau Allah kedua. Tapi kalau sehakikat dia nyatu bersama, ya maka dia adalah Allah sendiri. Jadi itu yang menjadi problem di sini. Kata ini. Apa di Indonesia supaya gampang? Yang bisa satu kata cuma beda huruf. Oh gitu ya, sesat dan atau doa dan dosa gitu kan ya. Cuma satu huruf bukan. Nah itu. Soleh dan salah. Haleluya dan halelupa gitu. Dan halilintar. Itu, aduh kayak lupa namamu. Siapa namanya? Andre. Ya. Yang diperdebatkan? Hah? Oke. Nah, ini kalau apa yang menjadi perdebatan di sini adalah memang yang pasti pertama adalah Trinitas. Mengapa? Karena Trinitas itu adalah bahasa sehari-hari sebenarnya. Jadi Trinitas itu bukan doktrin yang muncul tiba-tiba itu. Tapi itu makanan sehari-hari aja sambil nongkrong ngomongin Trinitas. Sambil nongkrong ngomongin Trinitas. Nah, apakah ini berimplikasi kepada penebusan? Tidak sama sekali. Karena sama-sama ditebus. Tetapi dalam kajian teologi ini akan sangat bermasalah sekali. Ya, sekalipun memang sama-sama, oh si logos itu yang menebus samanya, selamat juga endingnya toh. Tapi kalau hanya mengatakan oh selamat endingnya diselamatkan, tapi dibangun dasar keajaran yang salah, nanti pemahaman yang akan Allah pun juga salah. Seakan-akan manusia itu tidak lagi, kita orang percaya itu tidak lagi menghormati Kristus sebagai Allah yang menciptakan. Nah, jadi memang perdebatan Trinitas termasuk di dalamnya, tapi tidak mengarahkan sama sekali kepada penebusan. Karena mereka pun menekankan penebusan juga. Ya, tetapi apabila ini terus dikembangkan, maka nanti Yesusnya hilang. Ya. Dan ini kan pada akhirnya nanti maka kita akan balik lagi kepada kepercayaan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Pemahaman itu Yesus bukanlah Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan saja. Nah ini kan yang dipakai juga orang-orang Islam, Yesus itu bukan Tuhan tapi dia Rasul. Mereka percaya kepada Allah, tetapi menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah. Allah itu nan jauh di sana yang tidak terlihat. Ya, jadi tentang Trinitas ya, tetapi sama sekali tidak memahami atau membicarakan tentang penebusan. Mereka setuju semua dengan penebusan. Lalu tentang dua tabiatnya, jadi memang dua aja kan. Kenapa saya bilang dua hal ini yang menjadi kunci daripada kekristenan? Karena memang dua ini yang diperdebatkan dari tahun ke tahun, Trinitas dan dualitas itu. Makanya coba lihat permasalahannya. Trinitas itu kan ngomongin hubungan Trinitas itu. Lalu yang kedua ngomongin apa lagi? Itu ngomongin mengenai dualitas daripada Yesus. Saya sedikit ada catatan sederhana 6 hal untuk memahami Trinitas. Ini saya ngajarin di gereja saya nih, untuk bagaimana ketika memahami Trinitas. Bentar ya. Nanti teman-teman akan dapatkan itu di dogmatika tuh, seru tuh. Ntar Trinitasnya siapa teman-teman ya? Kok hilang? Nah, ini guidance buat teman-teman untuk memahami Trinitas di gereja lokal tentunya. Tentu ini kita bukan ituan teologi ya. Yang pertama harus ada pemahaman prinsip misteri atau rahasia, bahwa kita itu gak bakal bisa memahami Allah Trinitas. Yang bisa kita pahami adalah doktrin Trinitas.
Ya sampai Yesus datang pun nggak mungkin. Ya kalau kita bisa memahami Allah Trinitas, ya kita jadi Allah Trinitas itu kan. Dia bukan lagi Allah. Jadi harus punya pemahaman misteri. Dan tentu misteri di sini jangan dipahami kayak misteri orang Indonesia atau rahasia orang Indonesia yang nggak terbongkar gitu, atau ada yang ditutupi, nggak sama sekali. Nah jadi prinsip ini harus dipegang ketika kita memahami Trinitas. Yang kedua, prinsip keesahan. Kita hanya menyembah Allah yang esa. Nah jadi kalau misalkan tadi Arius diterima, berarti orang Kristen selama ini menyembah apa? Pagan, menyembah image Yesus, bukan menyembah Allah. Berbahaya toh. Padahal kita tetap menyembah kepada Allah yang esa, kita nggak menyembah tiga Allah. Adik, kalau adik-adik doa nggak dijawab oleh Bapak, berarti Bapak lagi sibuk. Doanya sama Yesus. Bener adek loh. Minta sama Yesus. Yesus pasti akan menjawab. Kalau Yesus lagi sibuk, minta sama Roh Kudus. Lah, ini kan beda-bedain. Hah? Yang ketiga, prinsip kesetaraan, bahwa ketiga pribadi sama. Gambaran ini biasa dipakai, walaupun nanti di gereja timur beda sekali ya. Tapi ini memang saya nggak setuju secara penuh, tapi ya inilah gambaran sederhana ya. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi kan jadi problem nih, berarti ada Tuhan lagi gitu, jadi 4 pribadi gitu. Namun tidaklah demikian memang ya. Seakan-akan ini kan Tuhan gitu. Tapi inilah gambaran sederhana aja untuk bisa mengimajinasikan. Sekali lagi, kita hanya bisa memahami doktrinnya, kita nggak akan pernah bisa memahami pribadi Trinitas itu. Kalau kita bisa memahami, kita bukan lagi manusia kita, udah dewa kita ya. Tapi Bapa bukan Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Makanya prinsipnya yang keempat adalah prinsip perbedaan, bahwa ketiganya itu berbeda. Dan terakhir adalah prinsip partisipasi kita sebagai manusia dalam ketiga pribadi Trinitas. Nah bagi orang-orang Protestan ketika seorang berdoa kayak gini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sembah dalam nama Yesus, itu mereka nggak setuju. Itu seakan-akan berarti, nggak wanes juga. Orang doa kita juga kayak begitu, kok wanes? Dalam nama Yesus, saya baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Bagi iya. Nah itu kan gaya kita juga kan. Cobalah dua-duanya. Dalam nama iya. Nah itu orang-orang Protestan menolak. Jadi udah jangan lagi dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pun jangan juga lah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada 3 Allah dong. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak, itu 3 Allah berarti. Itu sama seperti, ya itu 3 Allah. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah ini kalau di Protestan detail ini kalau ngomong Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus, hantem kita. Kamu 3 Allah. Triteisme berarti. Sama juga yang kamu bilang tuh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu ditolak bagi kita mah Pentakosta aman. Mengapa? Ya memang tapi bagi Protestan tuh itu tolak habis tuh. Nah, kocaknya pernah Pak Yowas Adi Prasetya ngomong kayak gitu di GBI Petamburan. Saya bilang, "Pak, mana didengerin, Pak." Nah, jadi memang agak rumit. Nah kenapa bisa serumit itu bro? Karena yang gara-gara masalah ini. Iya. Dalam artian kayak gini, ini aja gara-gara cuma 2 huruf, beda arti. Apalagi pengakuan iman atau formula kayak tadi. Gitu. Lu gimana kak kita? Haleluya. Nyanyikan lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Tapi saya setuju lagu. Ya itu
Itu pendidikan yang bagus tuh soal lagu untuk mengajarkan Trinitas melalui lagu-lagu. Ya, oke, memang kita nggak seketat itu ya. Dan permasalahan Trinitas ini saya berharap ya mungkin disampaikan yang sederhana. Saya itu ada bahan yang sederhana tentang Trinitas. Tapi yang jelimet kayak gini-gini itu bagian kita aja tuh. Nanti jangan teman-teman nggak boleh ngomong dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Waduh, panjang lebar itu kan, ribut itu. Di antara kita aja, nah, di antara kita nanti kita mengajarkan atau menyampaikannya itu dalam khotbah secara sederhana. Jadi jangan dibuka ruang perdebatan dalam jemaat. Ya, sama seperti pendeta-pendeta GBKP nggak lagi mengatakan kepada jemaat yang keluarga yang ditinggalkan oleh jemaat yang meninggal, mengatakan bahwa keluarga ibu telah di sisi Allah. Mereka nggak akan ngomong lagi itu. Atau keluarga Lae ini sudah di surga bersama dengan Allah. Lae ya. Karena pemahamannya berarti ada surga, suatu tempat, lalu ada Bapa, lalu di sini ada Dia. Berarti apa? Surga ini lebih besar daripada Bapa. Ini kan ribet lagi. Ya kan? Berada di surga bersama Bapa. Ya berarti surga itu lebih besar daripada Bapa. Karena ada Bapa di dalam surga. Ini kan ribet lagi kan. Benar nggak? Oke. Kelompok boleh nih, boleh 5 menit silakan. Ya silakan. Siapa teman? Ya. Ada dua pemahaman memang. Ini kenapa ini? Capture kirain. Ada dua pemahaman tentang surga, ada yang mengatakan suasana, ada yang mengatakan tempat. Nah, yang kayak kamu itu mengatakan surga itu bukan tempat tapi suasana. Kenapa? Karena argumennya kalau dia tempat berarti terbatas. Maka suasana itu keberadaan bersama Allah. Jadi menurut mereka bahwa surga itu bicara keberadaan bersama Allah. Di neraka pun saya siap ke neraka kalau di sana ada Allah. Tapi karena di neraka tidak ada Allah, maka saya tidak mau ke neraka gitu. Nah, jadi apa yang benar? Ya saya jawabannya dua, ya surga tempat dan keadaan. Ya gimana? Ya, kalau kita bilang surga bukan tempat, apa yang dikatakan Yesus dalam kitab Yohanes salah dong. Bahwa aku akan Yohanes 4, aku akan pergi ke rumah Bapa. Kok Yohanes 4 ya? Aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Ini kan jangan gelisah hatimu, kan salah. Bahwa apa yang dikatakan Yesus juga bahwa kerajaan surga ada di antaramu, salah juga dong. Nah, jadi penekanan-penekanan salah satu aliran demikian ada. Jadi surga itu suasana, oke ada lagunya kan. Suasana, ada lagunya tuh. Siapa di sini yang termasuk kelompok yang saya maksudkan? Ada Ruben? Enggak ya? Kamu surga adalah suasana ya? Nah, gitu. LB3. Berarti Allah antar mengunjungin ya? Allah antar mengunjungi. Itu kerajaan 1000 tahun dengan LB3 itu. Hampir mirip. Iya sih. Kalau bagi orang-orang ini kalau pemahaman jangan diajarin ke jemaat ya. Bagi orang Yahudi itu kematian itu adalah suatu tragis. Kenapa? Karena mereka akan sampai ke yang namanya Seol. Seol itu adalah dunia orang mati di mana Allah tidak bisa lagi berjumpa di sana. Kalaupun Allah mau berjumpa bisa, tapi Allah jarang untuk berjumpa di sana. Makanya Alkitab mengatakan bahwa
kesedihan bagi Allah ketika orang benar mati. Karena kalau bagi orang-orang Yahudi bahwa ketika mati langsung masuk ke Seol. Seol itu dunia orang mati. Jadi nggak berjumpa dengan Allah. Nah, perjanjian baru membedakan itu. Yang pertama Gehenna itu buat neraka. Yang bagusnya itu Firdaus. Tapi apakah itu surga? Bukan. Itu namanya intermediate state, tempat perhentian sementara. Tapi kalau kita ngajarin ini ke jemaat, nah kita kan berarti pupus yang mengatakan bahwa ayah Anda sudah bersama Tuhan di surga. Ini kan pupus dong. Karena nggak langsung ke surga. Langsung kita ngomongin, Bapak Ibu yang meninggal ini nggak langsung ke surga. Dia ada di intermediate state. Apakah di Firdaus yang adalah surga, atau Gehenna yang adalah neraka buat orang-orang jahat. Nah ini kan tapi emang gitu. Tapi ya gimana lah, kita kan yang namanya di sana-sana kita juga nggak bisa memastikan. Oke, silakan 5-10 menit 5 menit. Hari ini saya mau bahas tentang Ignatius dari Antioquia, bapak sejarah gereja kita. Singkat aja, slide selanjutnya. Ignatius dari Antioquia atau bahasa Yunani kunonya Ignatios Antiochias. Itu pada tahun 35 sampai 107. Dikenal pula sebagai Ignatius Theophorus atau Ignatius ho Theophoros, atau artinya adalah sang pemanggul Allah atau sang pembawa api, adalah seorang penulis Kristen awal dan uskup Antioquia. Oke, selanjutnya. Siapa sih teman-teman, kita mau ngenalin siapa sih Ignatius dari Antioquia ini. Jadi beliau adalah bapak sejarah gereja, bapak apolistik, yang dimana dia merupakan salah satu murid dari Rasul Yohanes. Oleh karena kesalehannya, dia diangkat menjadi uskup Antioquia menggantikan Petrus. Ada juga yang lain beranggapan, ada beranggapan lain. Dalam perjalanannya menyongsong kemartirannya di Roma, Ignatius menulis rangkaian surat yang terlestarikan sebagai sebuah contoh teologi Kristen awal. Jadi Ignatius ini juga adalah pencetus teologi Kristen awal. Nah, karya dan dampak apa sih yang Ignatius berikan bagi gereja? Tulisan Ignatius dari Antioquia dapat memberi sumbangan bagi gereja pada zaman sekarang. Kedalaman relasi dengan Yesus Kristus memampukannya untuk menjadi martir berdarah di Roma. Semangat kemartirannya menjadi dasar bagi terbangunnya gereja sebagai umat Allah yang serius dalam mengikuti Yesus. Jadi Ignatius dari Antioquia ini dia memberikan sumbangan kepada gereja zaman sekarang, yaitu bagaimana kita rela mati demi Kristus gitu, menjadi dasar bagi terbangunnya gereja. Nah, riwayat hidup dari Ignatius Antioquia teman-teman bisa baca, di mana Ignatius ke dalam kekristenan terjadi pada saat usianya masih muda. Dalam kehidupannya di kemudian hari ia terpilih menjadi pelayan uskup Antioquia. Terus dia menggantikan sejarawan dari abad keempat menuliskan bahwa Ignatius menggantikan Eusebius dalam upaya menjadikan sukses apolistiknya lebih cepat ditaklukkan. Terus karya tulis Ignatius sendiri menyebutkan penangkapan dirinya oleh pihak berwenang dan ia dibawa ke Roma dan diadili. Dari Syria bahkan ke Roma, aku bergaul dengan binatang-binatang, ini kata-katanya ya teman-teman. Dari Syria bahkan sampai ke Roma, aku bergulat dengan binatang-binatang buas melintasi daratan dan lautan, melewati malam hari dan siang hari, terbelenggu di antara 10 macan tutul. Bahkan sekelompok prajurit yang hanya semakin memburuk ketika
Ada yang mau bertanya kepada beliau, si Ignatius zaman now? Ada satu quotes yang bagus sih dari Ignatius tentang lebih baik bagiku mati untuk Yesus Kristus daripada berkuasa sampai di ujung bumi. Ku cari dia yang telah wafat bagiku, kurindukan dia yang telah bangkit bagiku, katanya, bagi kita. Ya, jadi mungkin quotes-quotesnya di di capture oleh teman-teman, dan itu bisa menjadi sumbangan untuk teman-teman sharing melalui sejarah gereja. Selanjutnya kelompok teman yang lain silakan. Siapa? Kenapa? Option share-nya dikasih buka desainnya. PPT-nya. Terus ada tombol share. Ngelek. Oke, shalom semuanya. Saat ini saya mau menjelaskan tentang tokoh sejarah gereja yang bernama Justinus Martir. Justinus Martir yang biasa kita sebut Justinus sang filsuf. Oke, next. Yang pertama kita akan membahas soal riwayat hidupnya. Yang pertama, Justinus lahir di abad yang kedua. Dia lahir dari keturunan Romawi di Flavia Neapolis, atau yang sekarang kita sebut Nablus, di daerah Samaria. Dekat dengan kota kuno Sikem. Kemudian Justinus juga melakukan perjalanannya dari Asia kecil, di mana dia melakukan pengajaran dan berdebat di sana. Kemudian Justinus Martir ini tidak diajarkan oleh ayahnya, maksudnya tidak diajarkan Tuhan oleh ayahnya dari kecil. Jadi tapi kita mau belajar dari Justinus bahwa Justinus mau terus belajar. Dia mau belajar filsafat Aristoteles, Plato, dan Stoicisme. Kemudian karena usaha Justinus yang terus mau belajar, maka Justinus disebut seorang filsuf, martir, dan bapak apologet. Namun disayangkan Justinus wafat pada di umurnya yang ke-30 tahun. Di umurnya 30 tahun, sekitar tahun 165 di masa pemerintahan Marcus Aurelius. Dan alasan terbunuhnya Justinus, jadi Justinus wafat karena terbunuh ya. Alasan Justinus wafat adalah karena dia mendirikan sekolah gratis dengan
memperkenalkan agama baru, yaitu agama Kristiani yang dipandang sebagai filsafat sejati, dan karena itulah Justinus dilaporkan kepada pemerintahan Roma. Oke, next. Oke, yang kedua kita akan membahas soal karyanya. Karya Justinus yang pertama adalah Apologi pertama, ditunjukkan kepada Antonius Pius putranya dan Senat Romawi, bukan Senat mahasiswa. Yang kedua yaitu Apologi yang kedua, ditunjukkan kepada Senat Romawi juga. Yang ketiga, Amanat kepada orang Yunani. Ya itulah ya. Suatu diskusi dengan para filsuf Yunani mengenai karakter dewa-dewa mereka. Yang keempat, Hortatory and Address to the Greek. Oke, next. Yang kelima, kita akan bahas suatu makalah mengenai kemahakuasaan Allah, on the sovereignty of God, di mana ia menggunakan otoritas pagan maupun Kristen. Oke, yang keenam, suatu karya berjudul Sang Penulis Mazmur, The Psalmist. Yang ketujuh, suatu makalah dalam bentuk skolastik mengenai jiwa, on the soul. Dan yang terakhir, yaitu dialog dengan tempori. Kita kan bahas satu-satu. Tapi kalau kita bahas satu-satu kepanjangan gitu kan. Jadi kita bahas beberapa aja, oke? Apologi. Karya tulis Justinus Apologi pertama ditunjukkan pada Kaisar Antonius Pius. Dalam bahasa Yunani berjudul Apologia, yaitu suatu kata yang mengacu pada logika menjadi dasar kepercayaan seseorang. Dalam tulisannya ini, Justinus menyatakan bahwa orang Kristen menuntun keadilan. Jika orang Kristen bersalah, dia harus diadili. Ia menolak bila orang Kristen dihukum karena mereka seorang Kristen. Ia juga menjelaskan mengenai ibadah Kristen dan perjamuan kudus, sehingga kecurigaan Kekaisaran Roma terhadap orang Kristen sebagai kelompok subversif, amoral dan kriminal pun terhapus. Kemudian kita akan bahas soal dialog de tempori. Dalam dialog dengan tempori, setelah bagian pengantar, Justinus berupaya menunjukkan bahwa kekristenan merupakan hukum baru bagi semua orang. Yang terakhir, Oke, kita lanjut aja. Next. Oke, kita langsung bahas ke quiz. Coach. Apa? Coach. Oh ya itu. Ya itulah ya. Aduh, kenapa bahasa Inggris ya? Oke, kita akan bahas coach yang pertama. Maaf kalau ada salah kata, oke? We pray for our enemies. We seek to person thus who hate us without cause to live conformably to the godly precept of Christ, that they may become partakers with us of the joyful hope of blessing from God the Lord of all. Artinya, kami berdoa untuk musuh kami berusaha membujuk mereka yang membenci kami tanpa alasan untuk hidup selaras dengan ajaran Kristus yang baik. Agar mereka dapat mengambil bagian bersama, kami dapat mengharapkan penuh sukacita dan berkat dari Tuhan. Yang kedua, we must all have the spirit of martyrdom, that we may not all die martyrs. Yang artinya kita semua harus memiliki semangat kesyahidat meskipun kita mungkin tidak semua mati syahid. Mungkin teman-teman bertanya apa artinya. Jadi disederhanakan bahwa artinya kita harus punya semangat seperti seorang martir
Walaupun cara kita mati tidak seperti mereka. Kita tahu semua semangat seorang martir bagaimana, di mana mereka mau belajar terus belajar. Mereka tidak takut untuk menyebarkan Injil. Itu yang harus kita contoh dari seorang martir. Yang ketiga, you can kill us but you cannot do us any real harm. Yang artinya, mana nih artinya? Yang artinya Anda dapat membunuh kami, tapi Anda tidak dapat benar-benar menyakiti kami. Oke, yang keempat, no one who is relied mind turn from true belief to false. Yang artinya, kayaknya kepanjangan ya. Tidak seorang pun yang berpikir benar berbalik dari keyakinan yang benar ke yang salah. Kalau disimpulkan artinya adalah orang yang berpikir benar tidak akan pernah berbalik dari yang benar ke yang salah. Oke. Last. And this food is called among us the accurate of which no one is alone to protect but the man through who has been washed with the washing that is for the remission of sin and to regeneration and who is so living as Christ has joined. Artinya, dan makanan ini disebut di antara kita ekaristis yang tidak boleh disantap oleh siapapun kecuali manusia sejati yang telah dibasuh dengan pembasuhan yang dimaksudkan untuk mengampuni dosa dan untuk regenerasi dan yang hidup seperti yang diperintahkan Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Justinus. Tuhan berkati ya. Ya, silakan. Justinus ini menarik sebenarnya kalau dieksplor lagi, karena memang dia selain semangatnya dalam menyampaikan Injil, tapi semangat belajarnya juga tinggi. Dan dia pun ingin memahami tentang filsuf, makanya tadi benar, dia pun dijuluki sebagai filsuf. Menarik sekali mengapa bisa seorang dijuluki sebagai filsuf dan memahami budaya Yunani secara kuat tapi dibunuh. Gitu ya, apakah dia tidak sanggup dalam menyampaikan secara ramah kepercayaannya? Itu menjadi hal menarik yang bisa ditelusuri lagi daripada Justinus. Silakan selanjutnya, siapa? Ayam satu. Bapak gereja nih. Oke, shalom semuanya. Di sini saya akan membahas salah satu bapak gereja yang bernama Irenaeus dari Lyons. Boleh di-klik? Next. Ada gangguan. Oke, di next. Siapa sih itu Irenaeus dari Lyons? Irenaeus adalah seorang Kristen mula-mula yang dikenal menjabat sebagai uskup di Lugdunum, Galia, atau yang sekarang disebut Lyon, Prancis.
Ia dihormati sebagai salah satu bapak gereja perdana dan pakar apologetik Kristen. Mula-mula yang seperti tadi sudah Bapak jelaskan, dia adalah seorang apologetik. Tulisan-tulisannya sangat kaya akan informasi mengenai perkembangan awal teologi Kristen. Ia merupakan murid atau pendengar Herod dari Polikarpus. Jadi dia wajarlah banyak ilmunya juga, karena Polikarpus ini kan kita kenal juga seorang tangan kanannya Yohanes, yang secara tradisional merupakan murid langsung dari Yohanes sang penginjil, yaitu salah seorang dari ke-12 rasul pertama yang menyertai Yesus Kristus. Next. Riwayatnya, diduga ia dilahirkan di Asia Kecil lebih kurang pada tahun 123. Perdagangan yang lancar antara Asia Kecil dan Gaul atau Galia, Prancis memberi peluang bagi orang-orang Kristen untuk membawa agamanya ke Prancis. Tempat mereka mendirikan sebuah gereja yang mapan di kota Lyons. Sebagai imam di Lyons, Irenaeus hidup sesuai namanya yang artinya damai. Ketika itulah pembantaian orang-orang Kristen sedang marak di Lyons, dan dalam peristiwa ini uskup Lyons terbunuh. Irenaeus diangkat menjadi uskup untuk menggantikan uskup yang terbunuh. Ketika itu terdapat banyak orang yang telah menganut Gnostisme, atau Gnostis itu orang yang tidak percaya akan kedaulatan Allah, seperti Allah yang menciptakan bumi ini dan karya keselamatannya Yesus Kristus. Hampir sama seperti kayak kasarnya adalah ateis gitu. Menggunakan istilah orang-orang itu meskipun mereka memberikan interpretasi yang berbeda secara radikal. Di next. Irenaeus pun mempelajari bentuk-bentuk ajaran Gnostis. Johan, tolong ininya. Irenaeus pun mempelajari bentuk-bentuk ajaran Gnostis, meskipun sangat berbeda dengan Kristen. Secara umum mereka mengajarkan bahwa dunia fana ini jahat, bahwa dunia ini diciptakan dan diperintahkan oleh kuasa malaikat, bukan Tuhan, bahwa Tuhan berada jauh dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini, bahwa keselamatan dapat diraih dengan mempelajari ajaran-ajaran rahasia khusus, bahwa kaum Gnostik itu adalah orang-orang rohani, bahwa sebenarnya pneumatikoi yang lebih unggul daripada orang-orang Kristen biasa. Para guru aliran Gnostik sangat mendukung pendapat ini dengan Injil Gnostik mereka, buku-buku yang biasanya membawa-bawa nama para rasul dan menggambarkan Yesus yang mengajarkan doktrin-doktrin Gnostik. Setelah uskup Lyons itu mempelajari ajaran sesat itu, ia menulis bahwa ajaran sesat suatu karya besar yang membeberkan kebodohan. Ajaran yang secara keliru disebut Gnostik tersebut. Next, Johan. Sepanjang hidupnya, Irenaeus dengan gembira mengenang perkenalannya dengan Polikarpus yang pernah akrab dengan Rasul Yohanes. Jadi tidaklah mengherankan bahwa ia berpegang pada keabsahan para rasul ketika ia menolak paham Gnostik. Sang uskup menegaskan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum dan tidak ada satupun yang dirahasiakan. Di seluruh kekaisaran, gereja-gereja berpegang pada ajaran-ajaran yang hanya disampaikan pada para rasul Kristus. Dan hanya inilah satu-satunya dasar keyakinan. Irenaeus menyatakan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul. Dengan demikian, ia telah mengangkat martabat para uskup. Dalam bukunya Melawan Ajaran Sesat, Irenaeus menetapkan standar bagi teologi gereja. Semua kebenaran yang kita butuhkan sudah tercantum dalam Alkitab. Ia juga membuktikan bahwa dirinya adalah seorang teolog terbesar semenjak Rasul Paulus. Argumentasinya yang terbesar luas merupakan pukulan besar bagi aliran Gnostik pada masanya. Ia diakui sebagai santo baik oleh gereja Ortodoks Timur maupun gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma bahkan menganggap Irenaeus sebagai salah satu bapak gereja. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus yang merupakan murid dari Yohanes, salah satu murid dari Yesus sendiri. Tanggal peringatan Irenaeus adalah tanggal 28 Juni. Karyanya di sini yang terkenal adalah Melawan Ajaran Sesat. Dengan menyetir agak gambaran dari Perjanjian Lama dan Baru, ia membuktikan bahwa dunia diciptakan Allah yang penuh cinta kasih, yang kemudian ternoda oleh dosa-dosa manusia. Ada manusia pertama yang tak berdosa menjadi orang yang berdosa, karena menyerah pada godaan Hawa. Tetapi kejatuhannya telah ditanggulangi oleh karya manusia tak berdosa yang kedua, yaitu Kristus, Adam baru atau Adam kedua. Tubuh sebenarnya tidak jahat. Pada hari penghakiman, tubuh dan jiwa orang-orang percaya akan diangkat, mereka akan tinggal bersama-sama dengan Allah untuk selamanya. Irenaeus paham bahwa ajaran Gnostik memikat kecenderungan manusiawi yang ingin mengetahui hal-hal rahasia yang belum diketahui orang lain. Tentang orang-orang Gnostik, ia menulis, segera setelah seseorang dimenangkan, orang tersebut menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting.
Ia pun berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Tetapi orang-orang Kristen seharusnya menerima anugerah Allah dengan rendah hati dan tidak mengandalkan kegiatan intelektualnya yang akan membuat ia sombong. Demonstrasi pemberitaan kerasulan di mana sebuah salinannya dalam bahasa Armenia diketemukan pada tahun 1904. Karya ini tampaknya merupakan suatu instruksi bagi orang-orang yang baru masuk Kristen. Eusebius menyebutkan karya-karya lain dari Irenaeus sekarang hilang, termasuk On the Dot, suatu surat tidak berjudul ditunjukkan kepada Blastus mengenai perpecahan, On the Subject of Knowledge, mengenai pengetahuan, On the Monarchy, mengenai monarki, atau How God is not the cause of evil, betapa Allah bukannya penyebab kejahatan. Alkitab Irenaeus menunjukkan kepada kitab suci sebagai bukti ajaran utama ortodoks Kristen untuk melawan ajaran sesat. Menggolongkan sebagai kitab suci bukan saja perjanjian lama, melainkan juga kebanyakan kitab-kitab yang dikenal sebagai perjanjian baru, sambil menyingkirkan banyak tulisan-tulisan sejumlah besar oleh kelompok Gnostik yang berkembang pada abad kedua dan ikut mengklaim otoritas kitab suci. Sebelum Irenaeus, orang Kristen berbeda paham mengenai Injil mana yang mereka sukai. Orang Kristen di Asia Kecil lebih memilih Injil Yohanes, sedangkan Injil Matius lebih populer secara umum. Irenaeus menyatakan bahwa 4 kitab Injil, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, semuanya kitab suci kanonik. Jadi Irenaeus merupakan salah satu saksi paling awal mengenai 4 Injil kanonik. Kemungkinan sebagai reaksi atau versi Injil Lukas, hasil suntingan Marcion yang oleh Marcion dinyatakan sebagai satu-satunya Injil sejati. Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Irenaeus untuk mendukung harganya hanya 4 Injil asli, beberapa pakar mentafsirkan bahwa Injil berempat atau fourfold gospel tentunya masih merupakan hal yang cukup baru pada zaman Irenaeus. Against Heresy, one of the main heterodox. Pada sekitar tahun 150 sampai 160, pakar apologetik dan asketik Tatian menyusun suatu harmonisasi dari keempat Injil menjadi satu naratif yang disebut Diatessaron. Kesuksesannya Diatessaron, karya Tatian pada masa yang hampir sama, merupakan suatu indikasi kuat bahwa Injil berempat yang pada saat bersamaan didukung oleh Irenaeus tidak diterima luas, apalagi universal. Irenaeus juga merupakan salah satu saksi awal bahwa Injil Yohanes memang disusun oleh Rasul Yohanes dan bahwa Injil Lukas disusun oleh Lukas, rekan seperjalanan Paulus. Kutipan Irenaeus of Lyon yang pertama, kemuliaan Allah adalah manusia yang sepenuhnya hidup dan untuk hidup terdiri dari melihat Allah. Yang kedua, seseorang hendaknya tidak mencari di antara yang lain kebenaran yang dapat dengan mudah diperoleh dari gereja. Karena di dalam dirinya seperti dalam perbendaharaan yang kaya, para rasul telah menempatkan semua yang berhubungan dengan kebenaran, sehingga setiap orang yang dapat meminum minuman kehidupan ini, dialah pintu kehidupan. Yang ketiga, Tuhan menjadi manusia sehingga kita bisa menjadi dewa. Yang keempat, khotbah gereja benar-benar berlanjut tanpa perubahan dan di mana-mana sama. Itu memiliki kesaksian para nabi dan rasul dan semua murid mereka. Yang kelima, kesalahan tidak pernah menunjukkan dirinya dalam realitas telanjangnya agar tidak ditemukan. Sebaliknya, ia berpakaian elegan sehingga orang yang tidak waspada dapat dituntut untuk percaya bahwa itu lebih jujur daripada kebenaran itu sendiri. Yang keenam, tetapi mengikuti satu-satunya guru yang benar dan tabah, firman Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukannya melalui kasihnya yang transenden menjadi diri kita apa adanya sehingga dia dapat membawa kita menjadi seperti dia sendiri. Yang ketujuh, selama seseorang memiliki sarana untuk berbuat baik kepada tetangganya dan tidak melakukan, ia akan dianggap sebagai orang asing bagi kasih Tuhan. Yang kedelapan, barang siapa yang mempertahankan dalam hatinya yang tidak dapat diubah aturan kebenaran yang ia terima melalui pembaptisan pasti akan mengenal nama-nama, ungkapan-ungkapan dan perumpamaan yang diambil dari kitab suci. Tetapi tidak akan sama sekali mengakui penggunaan penghujatan itu yang dibuat oleh orang-orang ini dari mereka. Yang kesembilan, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kecuali Tuhan telah mengajarnya. Artinya tanpa Tuhan, Tuhan tidak bisa diketahui. Yang ke-10, kita telah belajar dari yang lain tidak ada rencana keselamatan kita daripada dari mereka yang melalui Injil turun kepada kita, yang mereka lakukan pada suatu waktunya menyatakan di depan umum dan pada periode kemudian atas kehendak Allah diturunkan bagi kita dalam Alkitab untuk menjadi dasar dan pilar iman kita. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berapa orang tadi ya? 3 ya, harusnya 1. Kenapa?
Bentar, yang mana? Sorry. Nomor berapa? Oh, yang ketiga itu ya. Kamu yang ngambil dari yang bukunya si Renius yang ini apa tuh? Against Heresians ya. Siapa? Hah? Dari buku yang mana itu? Oh, harusnya di ini dulu apa namanya itu dari mananya, karena saya juga baru pernah dengar itu yang Against Heresians. Saya belum pernah baca penuh sih yang Against bagaimana melawan para apa namanya itu kaum ajaran sesat gitu. Memang istilah itu saya belum penemu karena dia pun juga sedang tidak bermasalah dengan soal manusia yang ingin menuhankan dirinya gitu. Itu Ri, saya belum dapetin itu ritual menjadi manusia sehingga kita bisa menjadi dewa. Ini dugaan saya dari si Against Heresians ini yang pada dasarnya ini untuk mengapa ya? Menyerang gitu ya ajaran-ajaran lain gitu yang tentunya bertentangan dengan Injil pada saat itu, karena dia kan mengangkat Injil bukan Injil berempat ya, bukan fourfold gospel ya, jadi 4 sisi gitu ya. 4 Injil asli ini nanti akan bahkan di antara Pentakosta pun juga ada diambil juga tentang Yesus sebagai penyelamat, Yesus sebagai penyembuh, yang terakhir Yesus sebagai raja yang akan datang gitu. Ya, 4 Injil ini. Itu Ri. Oke. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman, karena waktu kita enggak kekejar. Satu lagi, nanti pun saya yang Agustinus saya akan coba untuk direkam saja supaya bisa teman-teman dengarin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan Tuhan berikan, khususnya kepada 3 orang yang boleh mempresentasikan tokoh-tokoh yang ada. Kiranya mereka pun juga boleh secara kritis mengambil hal yang baik dan juga membuang hal-hal yang buruk daripada para tokoh ini, dan kiranya pun kami juga boleh mengambil spirit yang bagus daripada mereka Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin.